Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nurman Hidayah, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan ke-11 nomor NDH 28. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengulas materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang etika publik. Kita mulai dari definisi etika. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya etika merupakan kebiasaan atau tata cara berperilaku, baik itu dalam keseharian ataupun dalam lingkungan masyarakat. Di dalam ilmu etika ada sebutan atau istilah tentang paham idealisme etik. Paham idealisme etik itu sendiri merupakan suatu paham yang dimiliki tentang keyakinan bahwasanya di dalam diri setiap orang atau setiap manusia itu terdapat nilai-nilai kebaikan, dan manusia itu juga mencintai kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, sudah fitrahnya manusia menyukai kebaikan. Dan untuk menciptakan kebaikan, maka hal itu perlu ditanamkan dan dibiasakan di dalam diri seseorang, di mana hal itu dapat dilakukan dimulai dari berbicara tentang kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu nyaman dipandang dan enak dirasakan. Ada banyak contoh etika yang baik yang bisa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, misal di dalam kehidupan ataupun di dalam lingkungan pekerjaan. Pejabat publik ataupun tokoh masyarakat yang berperilaku jujur, bertanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan, disiplin, mencintai kebersihan dan kerapian, itu merupakan contoh-contoh dari etika yang baik yang dimiliki oleh seseorang pejabat publik. Dan untuk menanamkan etika yang baik itu perlu dimulai dari sekarang. Karena kenapa? Karena etika yang baik itu merupakan cerminan dari diri seseorang, dan etika yang baik itu akan menentukan seseorang itu di masa yang akan datang. Ada banyak contoh juga etika-etika yang bisa kita temui, etika yang kurang baik yang dilakukan oleh seseorang, terutama oleh pejabat publik. Misal, masih banyaknya perilaku korupsi yang ada di lingkungan pejabat publik. Hal itu sesungguhnya dia ingin mencari solusi tetapi itu bukan merupakan solusi. Dia mengorbankan hal yang terpenting yang ada di dalam dirinya. Untuk mencapai sesuatu, dia mengorbankan kedamaian dan kenyamanan dirinya. Seseorang yang melakukan korupsi itu tidak akan damai, tidak akan merasakan kenyamanan yang ada pada dirinya. Karena kenapa? Karena dia mencoba untuk menutupi kebusukan-kebusukan dari tindakan yang telah ia lakukan. Berharap orang lain tidak akan mencium kebusukan itu, tetapi dia tetap menyimpan kebusukan itu, yang pada akhirnya kebusukan itu sendiri akan tercium dan dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kebusukan, kita bukan dengan menutup hidung, tetapi dengan membuang sumber-sumber kebusukan itu di dalam diri. Oleh karena itu, supaya tidak diketahui sebagai seseorang yang melakukan tindakan kotor, maka perbuatan-perbuatan kotor itu yang harus kita buang. Oleh karena itu, saya akan melakukan nilai-nilai etika ini dan akan saya terapkan terutama dimulai dari diri pribadi saya sendiri, kepada lingkungan keluarga saya, kepada lingkungan masyarakat, dan terutama kepada anak-anak didik saya. Karena kebaikan itu harus dimulai dari sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Karena etika yang baik itu menentukan siapa individu itu sendiri, dan etika yang baik akan menentukan individu itu di masa yang akan datang.
Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.